Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya kirim fotokopian ya, fotokopi materi. Nanti chapter utuhnya saya bawa ke kantor, saya titipkan Bu Siti. Nggih. Baik, Prof. Bentar, materi minggu lalu sampai Sampai implikasi epistemologi dalam pendidikan, Prof. nilai sudah belum nilai. Nilai belum. Sekarang pertemuan ke-6 ya. Nggih, Prof. Teknologis, epistemologis ya. Baik. Baik, sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Cukup. eh, saya tadi mau menayangkan yang tadi dikirim ya. Nanti bisa dibantu ya, biar buat fotokopian. Saya awali dengan ah, landasan aksiologisnya. Jadi kita mulai dulu dengan pertanyaan apa itu nilai? Apa itu nilai? Dan jawaban terhadap pertanyaan tentang nilai ini memang banyak sekali. Di antaranya adalah nilai adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna. Ada juga yang mengatakan nilai adalah kualitas, kualitas dari sesuatu. Sesuatu itu bisa fisik, non fisik, bisa tindakan, hingga kita bisa mengatakan tindakan seseorang mempunyai nilai etis. Nah,
perlukisan seseorang sangat indah, itu artinya mempunyai nilai keindahan. Atau apa yang dikatakannya itu memiliki nilai kebenaran. Jadi ini yang mengartikan nilai adalah sebagai suatu kualitas, ya, kualitas dari tindakan. Ya, Profesor saya mengutip Profesor Notonagoro ya. Kalau soal nilai memang banyak sekali pendapat ya. Juga nilai misalnya, ini misalnya ada nilai ekonomis, ya. Tapi saya bertolak dari tulisan Notonagoro dulu. Menurut beliau nilai itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama nilai material. Nilai material itu adalah sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Ya. Sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya makan, minum, istirahat, berolahraga, ya, itu mengandung nilai material. Karena berguna bagi jasmani manusia, bisa lebih menyehatkan, menyegarkan, misalnya mandi, ya, saat itu pendapat-pendapat yang berkembang, mandi itu menyegarkan, misalnya, atau istirahat, ya, bisa lebih merecovery kelelahan kita, jasmani kita jadi sehat lagi. Yang kedua adalah nilai vital, sesuatu yang berguna bagi aktivitas manusia. Ya, tentu tergantung aktivitasnya. Kalau mahasiswa, aktivitasnya ke kampus, tentu nilai vitalnya adalah alat transportasi, mungkin laptop, HP, mungkin alat tulis, dan sejenisnya yang berguna bagi aktivitasnya. Kalau kalau di kampung, di pedesaan, mungkin alat-alat pertanian itu memiliki nilai vital bagi para petani. Kemudian yang ketiga nilai kerohanian atau spiritual yang berguna bagi rohani manusia. Jadi makanya kita sering mendengar istilah santapan rohani dan santapan jasmani. Saya di tempat saya itu sebelum puasa sebulan sekali Ahad pagi itu kuliah subuh santapan rohani, nanti dilanjutkan sarapan pagi ya. Jadi santapan rohani sekaligus santapan jasmani. Itu di samping juga untuk ada nilai sosial dan nilai silaturahimnya. Itu nilai rohani ya. Seperti sekarang ini kita diberondong dengan kultum-kultum ya. Kultum menjelang tarweh, kultum subuh, mungkin kultum menjelang berbuka. Ya. Itu semua untuk rohani ya. Mempunyai nilai rohani. Nah, Profesor Notonagoro itu membagi nilai kerohani itu menjadi 4 ya. Pertama, nilai kebenaran, kebenaran kenyataan. Benar, itu sudah saya jelaskan minggu lalu, benar itu artinya, ada yang mengartikan benar itu adalah sesuai dengan kenyataan, apa yang dinyatakannya itu sesuai
Ada benar dalam arti koheren, konsisten di dalam kita berpikir, pikiran kita runtut. Nah, itu biasanya kebenaran logis, ya. Kebenaran logis. Kalau kebenaran epistemologis biasanya menuntut bukti, bukti empirisnya. Apa yang kita nyatakan ada realitasnya, bukan hoax, bukan kebohongan, tapi fakta. Kemudian yang kedua, nilai kebaikan. Nah, kalau nilai kebenaran kita menggunakan cipta, ya, cipta, akal, kemudian nilai kebaikan menggunakan karsa, kemauan, kemauan. Mengapa nilai kebaikan itu berdasarkan kemauan? Karena kemauan itulah yang mendorong kesengajaan. Jadi kemauan di sini dalam arti ada kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Seperti kedipan mata yang tidak disengaja. Begitu bangun ya langsung berkedip saja. Itu tidak dimintai pertanggungjawaban etis ya. Tapi kalau panjenengan mengedipkan salah satu mata pada nenek-nenek misalnya di forum yang sangat terhormat, pasti Anda akan terkena penilaian baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Jadi faktor kesengajaan. Itulah mengapa di dunia hukum itu juga mempertimbangkan faktor kesengajaan. Ya. Maka kalau dalam etika sanksinya sanksi moral, tetapi misalnya sengaja melecehkan orang lain, ya. Secara etis paling penanya sanksinya sanksi moral, sanksi sosial lah ya, sampai ke sanksi sosial. Kalau hukum kan bisa dipenjara, sanksi berupa fisik. Karena kebaikan ini atau moralitas ini kan sumbernya dari hati nurani. Nanti hati nurani itulah yang akan menyiksa. Orang biasanya baik-baik aja, lalu sekarang berbuat tidak baik kepada orang lain, apalagi tingkatannya sudah tingkatan yang serius, maka hati nurani itu akan menjudge, akan menghukum dia dengan penyesalan mungkin sepanjang hidup. Atau ya itu tadi menyesal karena ada kekecewaan terhadap dirinya sendiri. Nah, hati nurani itu kan ada di dalam diri kita, mendorong kita untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat tidak baik. Dan saat kita terlanjur tidak berbuat baik, maka hati nurani ini juga yang akan memvonis kita. Memvonis kita. Jadi di dalam etika, hati nurani itu adalah pedoman moral individu. Setiap orang punya hati nurani dan itulah pedoman moral yang dimiliki masing-masing orang. Dan berkembangnya hati nurani ini sangat bergantung kepada di mana orang itu berinteraksi, berada dalam lingkungan yang seperti apa. Karena boleh jadi hati nurani yang potensinya baik ini tidak berkembang karena berada dalam lingkungan yang tidak kondusif. Ya. Sehingga hati nurani itu bisa dididik, bisa lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi ini sumber kebaikan. Kemudian yang kedua dari rasa. Kalau kebaikan dari karsa, kemauan.
Kemudian keindahan ini dari rasa. Sehingga melalui rasa ini kita bisa mengapresiasi indahnya alam, indahnya bangunan, indahnya pakaian, indahnya seseorang. Dan itu sense of beauty itu ada pada setiap orang. Ya, sehingga Bapak, Ibu, atau Mas dan Mbak ini kalau mau kondangan biasanya bercermin ya untuk melihat tampilannya sendiri sudah mempunyai nilai keindahan atau belum. Apalagi mau ketemu sama orang banyak dari berbagai kalangan. Ya minimal itu rapi, rapi, tidak berantakan. Kalau di rumah kan terserah ya, karena mau pakaian seperti apa hanya orang-orang rumah saja. Tapi begitu keluar kita biasanya mempertimbangkan aspek-aspek estetis, termasuk juga upaya kita mengestetika ya, atau mengindahkan, memperindah rumah kita, mungkin memperindah tanaman yang kita miliki, dan seterusnya. Kemudian nilai keagamaan ini dari iman, dari hati kita yang paling dalam. Kita bisa meyakini sesuatu dan tidak meyakini sesuatu. Kemudian semuanya ini, nilai-nilai ini memperkaya atau mencerahkan rohani kita. Rohani kita. Ada pendapat lain yang tidak saya tulis di sini. Dan itu biasanya ditulis di buku-buku Pancasila ya. Tulis ya pendapat dari Walter Everett ya. Walter Everett yang menggolongkan nilai itu, menilai manusiawi ke dalam 8 kelompok ya. Nanti saya tambahkan mungkin pada slide lain, nanti saya tambahkan. Jadi Walter Everett ini menggolongkan nilai manusiawi menjadi 8 kelompok. Yang pertama adalah nilai ekonomis. Nah, ini biasanya ya ditunjukkan dengan harga pasar ya, harga yang ada di ya harga yang biasa berkembang memang di pasar ya, terutama untuk hal-hal benda-benda yang punya nilai ekonomis ya. Ya, bisa seperti misalnya kita membeli sayur ya, membeli barang-barang yang pada umumnya ada di pasar. Tetapi sebetulnya nilai ekonomis itu apakah bisa mendatangkan keuntungan ekonomi materi atau tidak ya. Seperti kalau kita punya, atau orang-orang yang sudah punya rumah lalu rumahnya menjadi tempat kos mahasiswa, itu juga punya nilai ekonomis. Kemudian ada nilai kejasmanian. Ya, ini mirip-mirip dengan nilai material tadi ya. Jadi membantu pada kesehatan jasmani kita. Bisa juga membantu jasmani kita menjadi lebih indah ya. Itu masuk digolongkan ke nilai kejasmanian. Jadi bisa membantu kesehatan, mungkin keindahan, dan terkait dengan badan kita. Yang ketiga, nilai hiburan. Nah, saya kira hampir semua jenis permainan itu mengandung nilai hiburan. Waktu senggang itu juga punya
nilai hiburan. Dan tapi ya untuk hati-hati mahasiswa S3 ini, kalau terlalu banyak waktu senggang, kuliah ora rampung-rampung. Jadi justru kalau bisa menyibukkan diri dengan waktu yang senggang itu. Jangan dibiarkan senggang terus, karena yang paling lama itu nyusun disertasi. Kalau kuliah saja, ini 2 semester selesai. Tapi tahapan berikutnya yang paling berat karena dibutuhkan komitmen, kerja keras, disiplin, diri. Yang namanya dosen pembimbing itu kan fasilitator, motivator, dinamisator, pokoknya yang tor-tor yang lain asal bukan koruptor aja. Ya, itu dosen pembimbing. Pada akhirnya kembali kepada mahasiswa yang bersangkutan. Maka saya pernah mengatakan kalau pengen cepat lulus, yang aktif mahasiswanya bukan dosennya. Oh, saya sudah aktif berkali-kali juga tetap saja DO, karena yang bersangkutan gandul ya, didorong malah mundur, ditarik malah mundur, jadi tarik-tarikan. Akhirnya saya bilang yang butuh lulus itu bukan dosen pembimbing sebetulnya. Yang butuh lulus itu ya Anda, apalagi Anda terikat misalnya beasiswa ya. Nanti Anda diminta mengembalikan beasiswa kan payah itu. Atau di kantor sudah diberi deadline, pokoknya harus lulus. Nah, atau mertuanya sendiri ya, mertuanya sendiri. Supaya cucunya nggak terlantar ini, gara-gara kuliah ini cucunya jadi terlantar misalnya. Ya, itu yang komplain mertuanya. Ya, pokoknya banyak pressure-pressure dari luar itu, anggap saja sebagai pemicu kelulusan kita. Jangan diambil, jangan diambil negatifnya, diambil positif. Ya, jadi itu nilai hiburan ya. Suatu saat kita juga perlu hiburan ya, supaya tidak suntuk. Ya, namanya rekreasi. Mengembalikan kreasi daya cipta. Jadi rekreasi itu dalam rangka mengembalikan daya cipta kita yang sudah mulai menurun, sudah mulai lowbat lah kalau baterai itu. Ya. Maka dengan rekreasi itu harapannya lalu segar kembali, semangat kembali, tapi jangan lama-lama. Nanti kalau kebanyakan rekreasi terus mulai males buka laptop, ya, baru buka sebentar sudah menguap, angop, ya, ya karena terlalu banyak santainya. Santai itu penting ya, punya nilai hiburan sebagai refreshing kita. Baik, lalu Walter Everett juga menampilkan, menggolongkan nilai sosial. Nah, saya kira yang sering disorot adalah seperti rumah sakit ya, rumah sakit. Pokoknya fasilitas-fasilitas umum itu terkadang itu nilai ekonomisnya yang lebih dipentingkan sampai menghilangkan nilai sosial. Sehingga mestinya perlu ada ya semacam rancangan ya seberapa persen ini punya nilai sosial. Ya, terutama untuk mereka yang kurang berkemampuan ekonomi. Ya, ini namanya nilai sosial. Nilai sosial bisa juga yang kita miliki. Ya. Misalnya saya punya rumah 2 misalnya. Silakan rumah yang satu bisa dipakai untuk rapat RT, ya, itu kan nilai sosial. Atau kita punya kendaraan, satu saat mungkin dipinjamkan untuk kepentingan masyarakat,
Ah, ah, ya banyaklah nilai-nilai sosial yang bisa kita tampilkan. Yang kelima, nilai watak. Ini yang menyangkut soal keutuhan kepribadian, keutuhan dan kepribadian. Jadi nilai watak itu menyangkut soal watak pribadi atau nilai kepribadian seseorang. Tentu ini kaitannya dengan uh, nilai-nilai kepribadian yang diinginkan, ya, yang diinginkan. Misalnya, itulah mengapa lalu ada apa namanya kegiatan-kegiatan yang untuk menguatkan karakter, ya, untuk membentuk kalau dalam tahun-tahun awal kehidupan membentuk watak pribadi seseorang. Tapi mungkin dalam perkembangannya juga untuk memelihara, mengembangkan watak pribadi yang baik. Ya, sehingga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang memang mempunyai nilai watak itu, nilai watak, nilai kepribadian. Memang tujuannya untuk membentuk kepribadian, membentuk karakter. Misalnya kalau ibu-ibu ini yang paling cerewet kalau anaknya mau sekolah ya, ayo bangun, bangun, berangkat kita sekolah, bangun, sudah bangun, leletan, ayo mandi, mandi. Nah, tapi kalau sudah mandi, sarapan, nggak sabar didulangi. Misalnya. Itu sebetulnya juga dalam rangka membentuk watak supaya anak itu ada memiliki rata tanggung jawab, disiplin, ya, dan apalagi ya minimal itulah disiplin, kemudian punya nilai tanggung jawab. Itu butuh waktu kalau membentuk nilai watak itu. Kemudian nilai estetis saya kira sudah mirip-mirip dengan tadi. Apapun bisa mempunyai nilai estetis. Kalau bisa mendatangkan keindahan, baik itu alam maupun karya seni ya. Baik itu alam atau karya seni. Alam itu artinya ya given dari sang pencipta ya. Sehingga ada pantai alam, ada pantai yang memang dibuat sedemikian rupa untuk mendatangkan apa namanya keuangan, income daerah. Nah, sehingga ada yang memanfaatkan keindahan alam, tapi ada juga yang memang keindahan yang dibuat sebagai sebuah karya seni. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh adalah nilai intelektual. Ya, tentu apa saja yang bisa menambah pengetahuan kita, ya. Bisa menambah pengayaan intelektualitas kita. Seperti misalnya kuliah, ya. Ini panjenengan kuliah S3 ini kan nilai intelektualnya ya, dalam rangka menguatkan, menambah nilai intelektual. Sehingga nantinya kalau sudah disertasi selesai, panjenengan bandingkan dengan karya S1 skripsi, karya S2 tesis, wah berarti saya sudah berkembang. Tentu kalau disertasinya lebih baik daripada tesisnya. Tapi kalau tesisnya lebih baik dari disertasinya berarti sebuah kemunduran. Ya, tentunya waktu yang lama, tamujan proposal, setelah revisi ke lapangan, setelah ke lapangan dapat cari data, ujian kelayakan. Kalau ujian kelayakan itu yang diuji, yang dinilai itu bukan mahasiswanya, tapi disertasinya, layak Anda ini disertasi ini untuk dilanjutkan ke ujian tertutup. Ya. Jadi ya minimal layak dulu lah. Ya. Jadi kalau sudah
dan proposal, lalu ke lapangan cari data, dibuat, sudah dalam bentuk draft sementara, ya nanti yang dinilai adalah kelayakan. Tapi pada saat ujian kelayakan, mahasiswa juga harus hadir, supaya bisa mendengarkan, bahkan mungkin juga ada yang sifatnya klarifikasi. Meskipun kadang-kadang juga ada penguji yang bertanya, tapi sebenarnya kalau ujian kelayakan itu yang dinilai naskahnya. Tapi mungkin bagi penguji pertama, kedua itu naskah itu ada yang tidak jelas, biasanya minta klarifikasi kepada mahasiswa yang pemilik disertasi. Hingga ada ikut mencatat ya, masukan-masukan dari dosen penguji. Baru dari setelah itu maju ke ujian tertutup. Nah, ujian tertutup ini biasanya yang paling lama ya. Kalau di UNJ ini ujian terbuka kadang-kadang juga lama ya. Saya sering menyarankan kalau ujian terbuka itu 1 jam saja selesai. Toh sudah ujian tertutup. Saya nguji di UIN, di UGM itu ya bahkan dulu waktu saya ujian di UI, ujian disertasi itu ya 1 jam. Bahkan ada penguji terakhir itu hampir-hampir nggak kebagian waktu. Kalau di UIN biasanya ini ada waktu sekian, tolong dibagi rata. Kalau pengujinya 6, ya bagi 6, ini ada waktu sekian bagi 6, nanti bisa ketemunya hanya 7 menit, 7 menit. Nah, itu. Cuma di UNY ini menurut saya terlalu lama. Karena yang penting kan ujian itu kan di ujian tertutup. Sehingga kalau Anda sudah punya Scopus yang cukup, Anda tidak perlu ujian terbuka. Ujian tertutup sekaligus selesai. Ya. Sudah dapat disium. Dulu pernah itu ujian terbuka sampai 2 jam saya. Oh, ujian terbuka kok itu ujian tertutup. Jadi ujian terbuka itu cukup 1 jam. Toh yang penting kan apa yang mau dipromosikan. Namanya aja ujian promosi. Ya udah apa yang mau dipromosikan. Terus kira-kira layak Anda mempromosikan disertasinya. Jangan-jangan promosi tapi nggak laku. Nah, masyarakat menganggap, tulisan kayak gini sudah terlalu banyak. Apa yang menarik dari disertasi Anda? Itulah mengapa S3 itu dituntut novelty, kebaruan. Kalau sekedar apa namanya itu, daur ulang ya, atau yang sudah diteliti orang teliti lagi itu tidak ada kebaruannya, itu juga Anda sendiri juga nggak bangga, apalagi orang lain. Ya. Anda harus bikin dirinya sendiri bangga, pembimbingnya bangga, dan orang lain tertarik. Namanya mau dipromosikan lah, barang yang dipromosikan barangnya jelek, memang Anda ya pede mempromosikan kalau barang jelek. Ya, promosi itu harus barang yang bagus. Nah, itu kira-kira analoginya begitu. Ini supaya Anda termotivasi untuk membuat disertasi yang kalau bisa ya mendekati excellent lah. Jangan asal buat disertasi. Yang biasanya saya buat disertasi itu yang sudah waktunya deadline itu. Tinggal sebulan 2 bulan, ya sudah apa adanya. Tapi kalau masih panjang itu, dari disertasi yang berkualitas supaya nanti jadi rujukan orang-orang lain. Kalau Anda dosen kan bisa meningkatkan citasi Anda, makin banyak disitasi kan, high index Anda kan jadi meningkat. Baik, lalu yang terakhir itu nilai keagamaan. Samalah dengan pendapat Profesor Notonagoro. Ini pendapat dari
Walter Everett, ya, Walter Everett. Kalau kita di Indonesia ada terkait dengan Pancasila itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ini kalau kita terkait dengan Pancasila. Kalau nilai dasar jelas itu yang termuat di dalam sila-sila Pancasila yang 5 nilai itu adalah nilai dasar, core values. Core values. Kemudian ada nilai praksis ya, dari Pancasila itu apa namanya direalisasikan dalam suatu kehidupan. Jadi diformulasikan lagi bahwa dalam bentuk misalnya undang-undang dasar, ya, batang tubuh, kemudian sampai kepada kebijakan-kebijakan. Kemudian nilai praksis ini ya penjabaran dari kebijakan atau dari undang-undang, ya, dari nilai instrumental tadi menjadi nilai praksis. Tapi ini kaitannya dengan biasanya kita di Indonesia menggunakan dosen-dosen Pancasila biasanya membagi nilai dalam konteks Pancasila itu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Lalu yang implikasi ya, atau kaitannya dengan pendidikan, sebagaimana epistemologi pengetahuan dalam kegiatan pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of values. Yang namanya mendidik itu nuansanya lebih ke nilai daripada mengajar. Kalau mengajar, nuansanya transfer of knowledge. Tapi kalau mendidik itu menanamkan, mengembangkan nilai-nilai yang nantinya pada akhirnya akan membentuk watak, attitude. Ya. Itulah mengapa masalah nilai itu merupakan bagian penting dari pendidikan. Bagian penting dari pendidikan. Jadi pendidikan bukan saja mengajarkan ya, transfer of knowledge, bukan saja melatih transfer of skills, melainkan transfer of values. Jadi menanamkan, ada juga yang mengartikan mengembangkan nilai-nilai kebaikan, keindahan, termasuk juga nilai kebenaran, keagamaan. Ini kalau kita bertolak dari Profesor Matonagoro. Jadi kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang syarat nilai, value bound, bukan value free, bukan bebas nilai, tetapi value bound, terikat nilai. Dan nilai akan selalu hadir di dalam kegiatan pendidikan. Contoh panjenengan membangunkan anak di pagi hari. Kegiatannya kegiatan membangunkan, sebetulnya sedang menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, ya, itu nilai. Sama seperti kalau olahraga, kalau pemain yang egois biasanya nanti diingatkan, bolanya satu, jangan digiring sendiri ke gawang musuh, ya, lawan. Kamu punya teman lain, ada 10, namanya kesebelasan. Maka nilai yang paling penting adalah nilai kerjasama. Kerjasama. Orang main pingpong double saja butuh kerjasama. Main badminton double itu juga butuh kerjasama. Tidak ditamplek sendiri. Kecuali pingpong ya, memang kalau tamplek sendiri terus ya otomatis mati. Kalau badminton kan 10 kali namplek sendiri kan masih boleh. Tapi lalu apa gunanya teman pendamping kita ini kalau tidak diberi kesempatan untuk
ini nilai-nilai kerjasama di dalam olahraga. Mungkin ada di kegiatan-kegiatan lain. Bapak Ibu yang jadi guru saya kira sudah paham lah bagaimana nilai-nilai itu dikembangkan. Itulah mengapa saya sering mengkritik permainan tradisional itu syarat nilai. Sementara permainan modern dalam beberapa kasus itu lebih banyak menampilkan egoisme. Ya. Nah, karena main sendiri, teriak sendiri, ketawa sendiri. Lalu nilai sosialnya mana? Ini kalau misalnya Gupak Sotor, nah ini Bapak Ibu yang dulu pernah main Gupak Sotor itu kan ada nilai keberanian, ada nilai kebersamaan, ada nilai sosial, dan nilai macam-macam. Permainan tradisional itu mestinya jangan sampai punah ya. Dan kalaupun karena itu juga pembentukan nilai bagus sekali. Permainan modern ya oke lah, bisa kita manfaatkan karena eranya era modern. Tapi kalau bisa juga mencari permainan yang tidak semata-mata mengembangkan keterampilan individual, tapi juga teamwork, ya, kerjasama, saling menghargai, saling membantu orang. Kalau bisa cari permainan yang punya nilai-nilai kebersamaan. Karena hidup manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Hidup itu selalu harus ada tenggang rasa. Kadang kita harus mengalah, kita harus selalu minta prioritas. Kalau di jalan kan orang banyak klakson kan, minta prioritas mau lewat. Kadang-kadang lupa kalau orang lain juga sama, punya hak yang sama menggunakan jalan raya. Sehingga dibutuhkan pengertian, saling menghargai, menghormati. Nah, itu kecenderungan sekarang nilai-nilai sosial itu agak mulai luntur ya. Sehingga individu egoisme ini yang banyak muncul ke permukaan sehingga lalu sering terjadi friksi ya, ketegangan antar individu karena semua pengen diprioritaskan. Baik, saya kira ini lalu tolong nanti di aliran-aliran itu nanti bisa kita cari aspek ontologis metafisiknya, terus pandangan epistemologinya yang menyangkut soal proses belajar mengajar, ya, proses mendapatkan pengetahuan, metode mengajar, metode pendidikan yang digunakan, kemudian nilai-nilai apa yang muncul atau ditargetkan pada setiap mata kuliah. Sehingga sebetulnya setiap mata pelajaran di sekolah itu juga sudah mengandung nilai. Ya. Tidak harus menanamkan nilai itu guru agama sebetulnya. Seperti misalnya matematik, mata pelajaran matematik itu kan juga menanamkan nilai kebenaran, kejujuran, kebenaran, juga ketelitian. Ya. Kemudian nanti ketika bermain olahraga, itu dikembangkan nilai-nilai lain. Ya. Saya kira ini nanti respon tanya jawabnya ditunda dulu karena saya pengen menjelaskan yang tadi di fotokopi ya. Mungkin minggu depan sudah mulai kelompok ya. Ya, Mbak. Izin ini Prof, konfirmasi setelah kami bagi sesuai dengan RPS itu di kelompok 6 itu hanya filsafat pendidikan budi kritis, Prof. Itu perlu ditambah dengan aliran lain atau bagaimana, Prof? Kan berapa sih? 14 tuh, sudah 14 tuh. Ada 14 dibagi 7 kelompok, Prof.
Ya, ya, kan berarti dua-dua tuh kalau nggak salah Tapi aliran. di ini Prof, yang aliran filsafat pendidikan pedagogi kritis itu hanya satu Prof. Wah, masa ya, saya katanya kemarin Eh, apa? yang di RPS pertemuan 12 Prof. Kalau kalau alirannya ada berapa, Mbak? Coba Mbak dihitung lagi, Mbak. Perennialisme, Kalau esensialisme, ya. mulai dari tomistik, tomistik dan perennialisme itu kelompok satu, kemudian kelompok dua esensialisme dan pragmatisme, kelompok tiga Bentar, bentar, diulang lagi. Yang pertama tadi, yang pertama tomistik dan perennialisme, terus, terus yang kedua esensialisme dan pragmatisme, kelompok tiga progresivisme dan rekonstruksionisme. terus. G. Kelompok 4 eksistensialisme dan analisis filosofis. Oh, itu kayak kalau nggak salah saya kemarin ngirim lagi tuh ya. Ya, Prof. Ini Ngirim. yang terakhir dikirim itu, Prof. Sebentar, bentar. Ingat saya itu. Terus apa lagi? Coba, Yang biar saya kelompok koreksi. 5, ya. Filsafat pendidikan open education deschooling society. Terus, Terus yang keenam itu ada filsafat pendidikan pedagogi kritis. oh, Terus yang berarti. kelompok terakhir itu ada filsafat pendidikan Maria Montessori dan Pestalozzi. Nah, setelah itu ada ini Prof, ada dua pertemuan yang tidak dibahas di kelompok. Ini ada Mo Syafi'i dan Ki Hajar Dewantoro. Itu mungkin, saya perlu ralatnya itu ya, RPS-nya ya. Oh, gitu. Itu kemarin kami sederhanakan karena itu kan tergantung jumlah mahasiswa RPS itu. Jadi mulur mungkret istilahnya ya. Gitu. Tapi yang pokok itu jadi karena itu kan kajian kolaboratif ya, cooperative learning. Jadi tergantung ada berapa mahasiswa, ada mahasiswanya mau ngelurut tok ya. Ya nggak dibahas semua gitu loh. Atau mahasiswanya dulu banyak sampai 20, nah itu ya liranya harus ditambah kan. Nah, kalau sekarang orang 14 dibagi 7 kelompok supaya dua-dua itu, kalau nggak salah kemarin tuh, mungkin saya kemarin belum menginformasikan. Jadi perennialisme itu dengan esensialisme ya, ini sekalian ralat RPS itu ya. Karena RPS itu hanya Baik. tergantung jumlah massa, itu kelompok satu. Terus yang kedua itu nanti saya tulis dulu. Dua, tiga, empatnya. Baik, tolong dicatat ya. Baik, Ini Prof. yang kita pakai ini yang saya jelaskan sekarang. Pertama adalah
perennialisme dan esensialisme itu satu kelompok, ya, jadi presentasi dua aliran. Lalu kelompok seterusnya atau berikutnya, kelompok dua adalah pragmatisme dan progresivisme. Kelompok tiga rekonstruksionisme dan eksistensialisme. Kemudian yang kelompok empat pedagogi kritis dan open education dan deschooling society, ya. Jadi open education dan deschooling society memang itu satu, ya, satu, ya, hampir sama dengan pedagogi kritis, itu biar gabung di situ. Itu empat, ya. Yang kelima Montessori dan Pestalozzi. Yang keenam Muhammad Syafi'i dan Ki Hajar Dewantoro. Dan yang ketujuh Triarkoro dan Filsafat Pendidikan Pancasila. Pas itu. Kemarin kalau nggak salah saya tulis itu. Mungkin belum tersampaikan, Pak, ya. Ya, ya. Ini karena tanggung, ya, 14. Biasanya karena sekarang ada cooperative learning, jadi ya minimal dua orang lah dalam satu kelompok. Biasanya itu tugas individual tuh, presentasi individual. Kalau semester-semester yang lalu itu masing-masing orang satu aliran. Nah, ini kan juga bisa juga nanti prakteknya ya jadi tugas masing-masing kelompok lah, ya. Jadi satu kelompok isinya dua orang sekaligus dua aliran, ya. Atau kalau mau bagi tugas ya penanggung jawab aliran di masing-masing kelompok terserah bagi itu menjadi kebijakan kelompok. Tapi saya berharap dalam satu kelompok itu juga memahami aliran yang dipresentasikan, meskipun tanggung jawabnya mungkin ada pembagian tugas, misalnya satu kelompok isinya dua, yang satu garap perennialisme, yang satu garap esensialisme. Tapi pada saat presentasi ya dua-duanya ikut bicara soal dua aliran itu karena ini cooperative learning, jadi ya belajar kelompok meskipun ini kelompok kecil. Itu ya Mbak Ami, ya, dan teman-teman yang lain, ya. Ya, Prof. Sudah sudah saya ralat alirannya karena aliran itu di situ memang mengikuti jumlah mahasiswa. Baik, tolong bisa ditayangkan yang fotokopi tadi. Ada yang bisa? Tadi. Ada yang bisa bantu? Oke. Baik, saya sekalian ada waktu sisa masih berapa menit, ya?
Baik, saya akan menjelaskan idealisme dan realisme secara singkat, karena idealisme itu nanti banyak mewarnai, baik idealisme maupun realisme banyak mewarnai esensialisme, sementara realisme nanti lebih banyak mewarnai perennialisme. Ini landasan filosofisnya sudah tertulis di atasnya, ada metafisik, epistemologi, aksiologi. Ya. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, kalau metafisika itu bicara soal realitas. Kalau epistemologi bicara soal pengetahuan. Dan kalau nilai bicara soal, aksiologi bicara soal nilai. Bagi kaum idealis, realitas itu sifatnya spiritual. Ya. Sifatnya spiritual, mental, dan tidak berubah. Karena sifat ada di dalam kesadaran, di dalam pikiran kita. Itu realitas yang sebenarnya menurut kaum idealis. Berbeda menurut kaum realis. Kalau menurut kaum realis, realitas itu objektif. Objektif artinya di luar pikiran kita, di sana. Seperti meja kursi yang kita tempati itu bukan di dalam pikiran kita, tapi meja kursi yang kita pakai. Yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Dan itu tersusun dari materi dan bentuk, yaitu materinya bisa kayu, ya, bisa rotan, bisa besi, bentuknya ya bentuk meja, kalau itu meja ya. Pasti pasti ada bentuknya, kalau menurut kaum realis. Ada bahan bakunya, ada bentuknya. Dan itu bergantung pada hukum alam. Artinya nanti akan mengalami kepunahan ya. Seperti meja pada saat beli pertama masih baru, nanti kalau sudah lama lapuk, rusak, ya sudah itulah hukum alam. Kemudian epistemologinya, kalau kaum idealis karena sifatnya ada mental spiritual ada di dalam pikiran, maka cara mengetahuinya itu ya dengan memikirkan kembali ide-ide yang tersembunyi. Jadi knowing is the right thinking of latent ideas. Jadi memikirkan kembali yang tersembunyi. Ya tersembunyi ada di dalam pikiran itu, maka kita perlu merenung supaya yang ada di dalam pikiran itu bisa keluar. Ya. Kalau berdua ya dengan dialog, tanya jawab, ya secara mengeluarkan realitas ide yang ada di dalam pikiran. Sementara kalau kaum realis, cara mengetahuinya karena bendanya ada di luar, kayak meja, kursi sudah ada di luar pikiran kita ya lewat sensasi, lewat penginderaan, ya sentuhan indera, mata melihat, tangan meraba, tergantung realitasnya apa. Kemudian setelah itu diabstraksi, ya diabstraksi itu diambil kesan umumnya sehingga disimpan di dalam ide, ya. Sehingga realitas yang konkret itu akhirnya ketika realitas sudah dilepas, ya tinggal idenya saja yang tersimpan. Jadi cara karena realitasnya itu konsepnya berbeda menurut kaum realis dan idealis, maka konsep epistemologinya juga berbeda karena epistemologi kan menyangkut soal cara mengetahui. Kalau realitasnya ada di dalam pikiran, maka cara mengetahuinya ya cara mengeluarkan pengetahuan tentang yang ada di dalam pikiran ya dengan memikirkan kembali gagasan-gagasan, ide-ide yang sifatnya laten, yang tersembunyi, supaya bisa keluar. Atau kalau kita ingin tahu idenya orang lain, ya kita bertanya, dialog, ya lewat metode kebidanan ala Socrates itu. Dengan dialog, maka pikiran orang itu, ketika dia menjawab, kita tahu pikiran orang itu.
dari dalam dikeluarkan keluar. Tapi kalau realisme karena realitasnya ada di luar, maka dari luar masuk ke dalam lewat sensasi, lewat sentuhan panca indera, lalu ditangkap oleh akal, jadilah konsep. Sehingga kita bisa bicara soal kerbau, meskipun kerbaunya sudah tidak ada di situ. Kita bisa bicara soal gedung, meskipun gedungnya sudah nggak kelihatan, tapi kita bisa diskusi ya, karena sudah tersimpan di dalam pikiran kita. Saya kira mungkin ini. Lalu ini hilang. Oke. Kemudian konsep nilai ya. Saya tidak menjelaskan ke bawah ya. Saya hanya dua aliran saja karena nanti pragmatisme dan eksistensialisme akan dipresentasikan. Nanti saya bawa saja chapternya untuk barangkali untuk pengayaan ya. Meskipun di bukunya Butek sudah ada ya idealisme, realisme untuk bisa dibaca juga di Akin Pelu ya. Ya. Mungkin saya kira itu nanti kalau konsepnya seperti ini maka di dalam kegiatan pendidikan ya untuk realisme mungkin cocok untuk mata-mata pelajaran yang sifatnya fisikal ya. Seperti IPA, mungkin sifat-sifat air kan bisa dilihat. Kemudian warna-warni ya benda-benda fisik lain yang bisa diobservasi di barang bisa juga diinstrumentasi dan bisa diuji coba. Berbeda kalau idealisme mungkin cocok untuk mata-mata kuliah seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan yang sifatnya konseptual, pendidikan Pancasila ya. Itu lebih cocok untuk idealisme karena menyangkut soal konsep. Ya. Saya kira itu saja untuk hari ini ya. Kalau barangkali ada pertanyaan, barangkali singkat saja karena kita masih punya kelas lagi. Silakan. Halo ada. Jadi nanti minggu depan sudah presentasi kelompok 1 tentang perennialisme dan esensialisme yang bahannya sudah ada di bukunya Gutek ya. Dan juga ada sedikit juga di Akin Pelu kalau misalnya untuk pengayaan. Monggo. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, Prof. Silakan kalau ada pertanyaan, suaranya agak keras biar saya dengar. Ya, izin bertanya, Prof. Kenapa? Izin bertanya, Prof. Ya, silakan, silakan. Ya, tadi saya tertarik juga, Prof, dengan masalah yang terkait yang Prof sampaikan terkait aksiologi. Kalau kita komparasikan sama terkait saat ini, Prof, ya, itu kan mahasiswa atau siswa itu peserta didik kadang-kadang itu mereka akan mengambil atau mencari validasi nilai-nilai sosial itu melalui tren-tren dari media sosial, Prof. Nah, jadi kalau penilaian saya itu kan penilaian siswa itu kan subjektif ya, Prof. Sehingga nilai identitas itu seringkali terbentuk berdasarkan tren, baik itu agama, ikut tren semua, tren dari media sosial, baik agama, budaya dan lain-lainnya. Nah, pertanyaan saya kemudian adalah apakah peranan dari aksiologis itu dalam pendidikan itu dapat menentukan makna hidup dan nilai-nilai dari seorang siswa, Prof. Sehingga ada span of authority di dalam pergerakan nilai-nilai mahasiswa tersebut, sehingga tidak terjadi namanya apa egosentrisme
dan nilai-nilai subjektif pada diri siswa, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, seperti yang saya sampaikan pada saat bicara soal komponen pendidikan, komponen yang banyak disinggung oleh Ki Hajar nanti pada saat presentasi, itu kan soal lingkungan pendidikan. Kalau Ki Hajar memang menampilkan alam keluarga, alam perguruan dan alam kepemudaan yang dalam bahasa populernya dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tetapi sekarang kan sudah banyak yang mengusulkan ada satu lingkungan lagi, itu lingkungan media sosial. Tentu kalau kita menganut aliran empirisme bahwa lingkungan itu ikut berperan di dalam membentuk karakter seseorang. Ya. Jadi kalau Ki Hajar nampaknya lebih, kalau menggunakan perspektif Ki Hajar lebih cenderung bakat yang baik yang dikembangkan, bakat yang tidak baik tidak usah dikembangkan, dan manfaatkan lingkungan. Jadi istilahnya dasar dan ajar. Ya, lingkungan itu tentu lingkungan pendidikan ya. Karena ini yang ada di tayangan yang ada di medsos itu juga ada nilai edukatifnya. Bisa juga membentuk orang jadi egois, bisa juga membentuk orang jadi lebih sosial, ya, tergantung konten yang mereka konsumsi gitu. Tentu yang diharapkan adalah ada filter ya, ada filter. Sebagai manusia dewasa kan harus ada kalau pandangan konstruktivisme kan ya akhirnya kita yang mengkonstruk, jangan jangan mau dibentuk dikonstruk oleh lingkungan. Pada akhirnya lingkungan itu hanya stimulan saja, stimulan pengetahuan kita yang sudah punya pengetahuan awal di dalam diri kita, lalu direkonsiliasi atau disintesiskan dengan pengetahuan baru. Pada akhirnya kita yang sendiri yang mencari bentuk-bentuk pengetahuan barunya itu. Sehingga medsos tetap punya nilai positif bagi kita dan meminimalisir dampak negatifnya harusnya begitu. Tapi ini untuk yang dewasa harusnya mampu ya. Tapi kalau untuk anak-anak memang itu butuh bimbingan orang tua ya. Karena mungkin anak-anak belum bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena ikuti tren ya. Dan kadang-kadang kita juga yang tua-tua juga sering ikut-ikutan tren tanpa melihat apakah ini positif apa negatif. Harusnya kita tetap punya filter, ya punya filter karena sekarang itu sulit sekali kita tidak berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Pada akhirnya kita yang kita butuhkan adalah bagaimana kita punya kemampuan memilih dan memilah nilai yang positif yang bisa memperkaya khasanah pengetahuan kita, bisa menambah kebaikan kita, ya, bukan lingkungan itu menyeret kita untuk menjadi yang tidak baik. Kalau kita punya kemampuan untuk katakan saja tidak bermedsos, kita tidak punya HP, ya, bisa aja. Sama seperti dulu ketika HP belum ada, adanya cuma televisi. Banyak keluarga yang tidak membeli TV. Udah biar aja saya nggak punya TV, yang penting anak saya tidak terpengaruh oleh TV. Itu kan bagian dari cara mengelola lingkungan. Ya, saya kira itu ya, Mas. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Berarti peran lingkungan itu sangat sangat dominan ya, Prof ya, daripada span of controlling dari pendidik, Prof. Oh, Iya, pada akhirnya begitu. Karena lingkungan itu kan luas ya. Kalau pendidik kan, kalau katanya pendidik itu ada di keluarga, orang tua, orang dewasa, kakak kita. Kalau di sekolah, guru-guru kita, yang paling sulit itu kan di antara
di luar keluarga, di luar sekolah. Agak sulit mengontrolnya, apalagi sekarang ditambah punya HP. Nah, HP-nya tidak ada filternya, ya sudah akhirnya kan kembali kepada yang bersangkutan mana yang punya nilai positif, mana ini. Karena kadang-kadang kita sedang dengarkan ceramah muncul gambar-gambar yang seronok. Nah, itu kan mau tidak mau kita disodori sahabat hari memang begitu itu. Akhirnya kan kita sendiri yang harus mana yang baik menurut kita, mana yang tidak. Gitu. Matur Baik, nuwun, Prof. ji sami-sami. Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup nanti insya Allah minggu depan nanti Bapak Ibu cuma membuat PowerPoint saja ya, nggak usah bikin makalah kalau untuk presentasi ya. Nanti pembuatan makalah nanti ada tugas individual. Pada kesempatan lain akan saya sampaikan. Baik, karena sekarang ini format RPS sekarang ini lengkap ya. Ada ada studi kasus, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Komponennya menurut saya lebih banyak dari yang sebelumnya. Baik, saya kira cukup. Mari kita tutup dengan berdoa sama-sama. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Doa cukup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sami-sami. Mohon izin ya. Bisa.